Cihuy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi proyek ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu yaitu Bu Iis Afrianti, ST, MSc. Kami dari program studi Teknik Informatika, mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Perkenalkan, nama saya Fauzan Pratama dengan NIM 12550112404. Dan saya Rizwan Lugito dengan NIM 12550111264. Untuk pengerjaan proyek ini, karena kelompok kami hanya terdiri dari 2 orang, kami membagi peran secara merata di setiap bagian materi presentasi maupun di tahap penjelasan di tahap pengerjaan, mulai dari perumusan dasar teori, analisis manual, dan penulisan kode program simulasi. Oke, masuk ke bagian kedua. Saya akan membahas mengenai definisi dasar secara matematis. Transformasi adalah proses memindahkan titik atau objek ke koordinat baru. Dalam proyek ini, kami menggunakan 3 jenis transformasi dasar: rotasi untuk memutar, transisi untuk menggeser, dan refleksi untuk mencerminkan objek. Di sini ada pengertian transformasi, jenis-jenis transformasi beserta matriks standarnya. Jenisnya itu ada translasi, rotasi, dan refleksi. Dan yang terakhir itu ada komposisi transformasi. Untuk memproses transformasi tersebut, kami menggunakan sistem matriks koordinat homogen. Matriksnya berukuran 3x3 untuk bidang 2D dan 4x4 untuk ruang 3D. Sedangkan untuk komposisinya, kami menggabungkan ketiga transformasi tadi ke dalam satu operasi perkalian matriks tunggal. Aturan utamanya, matriks dikalikan dari urutan paling kanan karena sifatnya tidak komutatif. Lalu di bagian 3 ini, mengenai kasus yang dipilih, kami memilih 2 buah bangun untuk disimulasikan. Untuk kasus 2 dimensi, kami merancang objek bangun datar menyerupai pesawat sederhana. Untuk kasus 3 dimensi, kami menggunakan bangun ruang 5/4. Baiklah, di sini ada pembahasan kasus pertama, transformasi 3D 5/4. Ini adalah hasil animasinya. Dan ini adalah tabel koordinat hasil transformasi. Dan ini adalah analisis hasil. Lanjut ke pembahasan kasus 2, yaitu transformasi 2D pesawat sederhana. Ini adalah animasinya. Ini adalah tabel koordinatnya. Dan ini adalah analisis hasilnya. Untuk alasan kami memilih kedua bangun tersebut adalah karena keduanya telah memenuhi syarat tugas, yaitu minimal memiliki 5 titik sudut. Selain itu, bentuk asimetris dari kedua objek ini akan membuat perubahan visual secara dirotasi maupun direfleksi menjadi sangat terlihat jelas dan mudah dianalisis. Kita masuk ke bagian keempat, demonstrasi program. Di layar sekarang sudah tampil interface GUI yang kami bangun. Di sini kita bisa melihat objek awal. Sebelum diberikan aksi, kita akan coba jalankan programnya. Tapi sebelum itu, di sini kami sudah membuat untuk memilih studi kasus yang akan digunakan ya. Di sini ada 5/4 yang 3 dimensinya, dan juga pesawat sederhana yang 2 dimensinya. Kita coba jalankan animasi. Baiklah, di sini kita sudah berada di simulasi komposisi transformasi, dan ini adalah objek awalnya, dan ini saat kita jalankan animasinya.
Ini adalah hasil akhirnya. Setelah ditekan tombol, bisa dilihat visualisasi animasinya. Objek pertama-tama diputar, lalu digeser, dan terakhir dicerminkan. Hasil akhirnya bisa dilihat di bagian tabel bawah ini yang merekam jejak perubahan dari koordinat awal menuju koordinat akhir. Di bagian 5 ini, kami akan menjelaskan fungsi utama codingan. Program ini sepenuhnya ditulis dengan bahasa Python menggunakan library NumPy untuk perkalian matriks dan Matplotlib untuk merender grafis animasinya. Baiklah, di sini kita sudah berada di barisan codingannya. Mari kita bedah codingannya. Di baris 11 sampai 40 ini adalah variabel bernama kasus. Teman-teman bisa bayangkan bagian ini sebagai bengkel cetakan awal. Disinilah kami menentukan koordinat asli dari bentuk pesawat 2D dan limas 3D sebelum mereka digerakkan. Ibaratnya kami sedang menancapkan paku-paku di atas papan koordinat untuk membentuk kerangka objeknya. Di barisan 42 sampai 58 ini adalah sekumpulan fungsi yang kami sebut sebagai public matrix. Begitu program meminta objek diputar atau digeser, fungsi ini akan langsung merakit matriks standar sesuai dengan rumus aljabar linear. Di baris 207, nah, di baris 207 adalah otak utamanya, ada kode yaitu T sama dengan T garis kom sama dengan T3, T2, dan T1. Simbol AT berfungsi untuk perkalian matriks. Inilah wujud asli dari komposisi transformasi. Kami memberi satu perintah borongan. Kami menggalikan matriks refleksi T3, translasi T2, dan rotasi T1 menjadi matriks gabungan. Lalu matriks borongan ini yang ditempelkan ke semua titik objek secara serentak sehingga sistem jauh lebih cepat. Di barisan 347 sampai 386 terakhir di baris 347 ke bawah ini adalah tugas dari Matplotlib yang bertindak sebagai sang pelukis. Matplotlib bertugas menggambar ulang garis-garis pembentuk objeknya secara bertahap seperti buku flipbook, sehingga terlihat sebagai animasi pergerakan yang mulus. Sekarang kita masuk ke bagian ke-6, yaitu analisis hasil. Untuk memvalidasi keakuratan program, kami melakukan uji silang dengan menghitung perkalian komposisi matriksnya secara manual. Sini bisa kita lihat di sebelah kanan, yaitu program yang kami buat. Dengan sini di sebelah sisi kiri perhitungan manual, bisa kita lihat hasilnya sangat sesuai ya. Di sini koordinat akhirnya dengan yang di sini bisa kita lihat. Ini untuk yang limas, kita akan cek yang pesawat sederhana sekarang. Sini. Setelah disandingkan, hasil hitungan manual kami terbukti 100% sama persis dengan output koordinat akhir di program yang kami buat ini.
Ini memvalidasi bahwa algoritma program yang kami bangun berjalan dengan benar. Kedua, berdasarkan pergerakan animasi tadi, kami membuktikan sifat isometri pada transformasi walaupun objek diputar posisinya, digeser jauh, dan dicerminkan hingga orientasinya terbalik. Ukuran dan bentuk asli bangunan tersebut sama sekali tidak mendistorsi atau berubah. Baiklah, di sini ada kesimpulannya. Jadi, implementasi konsep aljabar linear, khususnya sistem koordinat homogen dan matriks komposisi sangat krusial dan efisien dalam dunia komputasi grafis. Hanya dengan mengalihkan matriks secara berurutan di awal, sistem bisa langsung memindahkan seluruh titik sudut objek secara serentak. Kira-kira begitulah hasil simulasi dari kelompok kami. Semoga proyek ini dapat memberi gambaran visual yang jelas mengenai cara kerja matriks transformasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.